Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 ini saya akan mengomentari Ubaidillah Badrun melaporkan Gibran ke KPK diduga didukung salah satu partai politik. Ubaidillah, dosen Universitas Negeri Jakarta, telah melaporkan Gibran Rakabuming, anak Presiden Joko Widodo, ke KPK terkait meminjam uang 98 miliar yang tidak mungkin karena usahanya pedagang martabak, dan diduga uang 98 miliar uang dari Joko Widodo. Ubaidillah Badrun setelah diteliti jejak digitalnya oleh kader PDIP dekat dengan pimpinan partai politik, ada dugaan dengan Tommy Soeharto selaku pimpinan Partai Berkarya. Diduga laporan Ubaidillah Badrun ke KPK diduga ada bayarannya cukup besar, dan pimpinan partai politik tersebut karena Tommy Soeharto, ketua Partai Berkarya, sering disakiti Presiden Joko Widodo dengan mengambil Gor Bung Karno, Taman Mini Indonesia Indah, menyita perusahaan Timor dan tanahnya yang nilai seluruhnya 3,5 triliun. Diduga tujuan laporan Ubaidillah Badrun kepada Presiden Joko Widodo, bukan kepada Gibran Rakabuming, agar jatuh dari jabatan presiden, dan nantinya kalau sudah diganti tidak ada lagi yang mengganggu usaha Tommy Soeharto atau keluarga cendana. Harapan saya polisi segera menangkap dan menahan Ubaidillah Badrun sesuai hukum yang berlaku, karena laporan pengaduannya hanya dugaan saja, tidak ada unsur kesalahannya. Jadi yang saya lihat ini Ubaidillah Badrun ini, di mana dia pernah melaporkan anaknya Presiden Gibran Rakabuming ke KPK, dan Gibran ini anak Presiden Joko Widodo karena dia meminjam uang 98 miliar dari orang lain. Diduga dia tidak mungkin dia bisa meminjam uang 98 miliar daripada orang lain, karena dia hanya pedagang martabak, tidak mungkin lah. Itu katanya dituduh uang daripada Presiden Joko Widodo, sehingga di situ dilakukannya tersebut. Dan Ubaidillah Badrun menyatakan dia melaporkan kepada KPK Gibran tersebut adalah atas suruhan daripada, diduga suruhan daripada ketua partai politik, yaitu dalam hal ini adalah Tommy Soeharto. Karena Tommy Soeharto itu banyak masalahnya yang merasa diganggu oleh Presiden Joko Widodo yang merugikan dirinya sendiri, sehingga dia menyuruh Ubaidillah Badrun untuk menuding Presiden Joko Widodo tersebut. Di mana sebenarnya laporan daripada Ubaidillah Badrun tujuannya sebenarnya untuk Presiden Joko Widodo, menjatuhkan Presiden Joko Widodo, bukan untuk Gibran Rakabuming. Karena Presiden Joko Widodo ini banyak melakukan kesulitan kepada Tommy Soeharto, dalam arti dia mengambil alih Gor Bung Karno, kemudian dia mengambil Taman Mini Indonesia Indah, dan juga perusahaan Timor dan beserta tanah-tanahnya telah diambil seluruhnya bernilai 3,5 triliun. Inilah sehingga kalau nanti Joko Widodo ini dijatuhkan lewat laporan dari Ubaidillah Badrun tersebut, maka dia akan diganti jadi presiden. Akhirnya nanti amanlah Tommy Soeharto dalam melaksanakan segala usaha-usahanya yang selama ini. Tidak mungkin lagi ada yang mengganggunya, terutama harta-harta peninggalan zaman Soeharto sekarang dikuasai keluarga cendana yang merupakan hasil korupsi orang tuanya yang diwariskan kepada anak-anaknya semua. Itu nanti kalau masih Joko Widodo masih aktif, maka
dia belum aman. Mungkin nanti semua hartanya itu akan disita oleh negara dengan dasar atas perintah daripada Presiden Joko Widodo tersebut. Di harapan saya polisi segera menangkap dan menahan Ubedillah Badrul sesuai hukum yang berlaku. Karena laporan pengaduannya hanya dugaan saja, tidak ada unsur kesalahannya. Yang penting dilaporkan saja, tidak ada unsur kesalahannya. Karena tujuannya bukan untuk Gibran Rakabuming, tetapi ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya yang sering merasa mengganggu daripada Tommy Soeharto dan keluarganya, di mana harta keluarganya sudah banyak diambil oleh negara. Yang sudah banyak diambil oleh negara antara lain Gedung Bung Karno dan juga Taman Mini Indonesia Indah. Semua itu hasil peninggalnya tim Soeharto atau Presiden Soeharto dulu yang diberikan kepada anaknya tersebut. Apalagi harta daripada Tommy Soeharto masalah Timor, di mana tanahnya dan perusahaannya tersebut yang seluruhnya bernilai 3,5 triliun yang sudah harus diambil disita oleh negara. Itulah saya lihat masalahnya tersebut karena dia sangat benci. Tetapi kalau nanti Presiden Joko Widodo kalau sudah jatuh, maka usaha Tommy Soeharto akan aman, tidak ada gangguan lagi. Usaha Tommy Soeharto atau keluarga Cendana, harta-harta yang mereka miliki dari hasil peninggalan daripada Soeharto sebagai hasil korupsi, tidak ada lagi gangguan dari siapapun. Jadi harapan saya polisi segera menangkap dan menahan Ubedillah Badrul sesuai hukum yang berlaku. Karena laporan pengaduannya hanya dugaan saja, tidak ada unsur kesalahannya. Sekian dan terima kasih.